Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan pidatonya Bapak Karno, Presiden pertama Indonesia, tentang proklamasi, dan kita lanjutkan lagi materi modul kita, modul 10 ya, modul 10 Sejarah Indonesia paket C setara SMA kelas 11 atau kelas 12 sebenarnya. Temanya kemerdekaan harus dipertahankan. Setelah Bapak Soekarno berpidato proklamasi tadi, berarti selanjutnya kalau sudah diproklamasikan, selanjutnya bagaimana proses proklamasi itu terjadi dan bagaimana setelah itu mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita hampir 77 tahun Indonesia merdeka. Terus gimana kita mengisi kemerdekaan itu? Apakah kita hanya seperti ini? Tidak akan. Kita harus berjuang, terus berjuang ya, untuk memerdekakan rakyat Indonesia. Dulu kita berjuangnya dengan perang pakai bedil, sekarang kita beda lagi. Berjuang mengisi kemerdekaan lebih berat lagi dan mempertahankan kemerdekaan lebih berat lagi. Itu adalah tugas dari kita semua dalam mengisi kemerdekaan. Selama 77 tahun Indonesia merdeka, kita harus berubah, berani, dan lebih maju lagi. Indonesia lebih jaya lagi, lebih dikenal lagi, dan lebih tangguh lagi. Kita lanjutkan materinya ya. Perhatikan di sini. Nah, kemerdekaan harus dipertahankan modulnya. Jadi nanti kita pelajari sesuai dari bukunya atau modulnya. 1 unit 1, pembentukan sidang-sidang PPKI, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, pembentukan Kabinet RI, pembentukan Badan-Badan Perjuangan dan TNI, pembentukan Parpol, dan perubahan perkembangan politik. Itu unit 1. Nah, kita lanjutkan unit 1, pembentukan Armada Pemerintah RI. Nah, kita diawali dulu dengan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus. Setelah selesai Pak Soekarno, Presiden RI pertama, memproklamasikan kemerdekaan, ini tugas selanjutnya ini dilanjutkan oleh sidang-sidang PPKI.
setelah merdeka terus membentuk suatu pemerintahan ya. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ya, sebagai badan politik satu-satunya segera mengambil prakarsa tindakan politik untuk mengendalikan negara dengan menyelenggarakan sidang yang pertama. Sidang PPKI menetapkan 3 keputusan penting. Perlu diingat: 1, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara RI. Sebelumnya berupa RUUD ya. Karena atas usul dari Pak Muhammad Hatta atau Wakil Presiden, rumusan pada sila pertama Pancasila yang sebelumnya mengambil isi Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terus perubahan lagi pada bab 3 pasal 6 menyebutkan presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Jadi kalau dari yang pertama ini sila ketuhanan yang Maha Esa ini, kalau ini kan masih monoton pada pemeluk satu agama, karena kita beraneka ragam, berbineka tunggal ika, bermacam-macam agama. Jadi kita tidak bisa memasukkan unsur nama Islam, tapi kita hanya memasukkan unsur umum ketuhanan yang Maha Esa. Esa adalah tunggal, yaitu Tuhan yang Maha Tunggal. Dan kedua, presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Jadi seorang presiden tidak harus beragama Islam, bisa Hindu, Kristen, Buddha sebenarnya. Tapi karena mayoritas Indonesia ini beragama Islam, maka presiden umumnya rata-rata Islam. 2, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Usulan Otto Iskandar Dinata. Nah, jadi setelah itu sidangnya menetapkan presiden ya. Setelah undang-undang selesai, kemudian siapa jadi pemimpin negara. Nah, ditetapkan sebagai Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Setelah itu, yang ketiga, membentuk komite nasional membantu presiden selama MPR DPR terbentuk. Nah, ini berarti kalau wakilnya presiden atau membantu presiden berarti membentuk menteri. Hasilnya berapa? Menetapkan 12 menteri untuk presiden. Membagi wilayah RI ke 8 provinsi serta menunjuk gubernurnya. Dan akan membentuk Keamanan Rakyat atau BKR atau sekarang jadi TNI. Ya. Itu yang ketiga hasil dari sidang PPKI. Lanjutnya, membentukkan Komite Nasional Indonesia berpusat di Jakarta, KNIP, badan berfungsi sebagai DPR sebelum pemilu. Kemudian PNI dirancang menjadi Partai Tunggal Indonesia, namun akhirnya dibatalkan. Pembentukan BKR yang menjaga keamanan sekarang menjadi TNI. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Kapan ini? Sidangnya pada tanggal berapa? Tanggal 16 Oktober tahun 1945 diselenggarakan sidang KNIP pertama diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Hasilnya 2 keputusan, 1 pembentukan BKR, pembentukan Badan Pekerja Komite Nasional dengan jumlah 15 orang. Dan mengusulkan presiden supaya KNIP diberi hak legislatif selama DPR MPR belum terbentuk. Usulan ini kemudian diperkuat dengan maklumat Wakil Presiden nomor 10 dan perkembangannya berikut ya, atau pembentukan partai ini maksudnya. Untuk KNIP dikuasai golongan sosialis pimpinan Sultan Syahrir, dan golongan ini mendesak pemerintah untuk mengizinkan dibentuknya partai-partai politik. Nah, akhirnya membentuk partai politik.
Pembentukan Kabinet RI dan pembagian wilayah. Nah, tadi sekarang sidang BPKI tanggal 18, 19, 17, 18, 19 akhirnya tadi membentuk 12 menteri ya. 12 menteri dan 8 provinsi. 8 provinsi itu apa aja? 1. Provinsi Sumatera dipimpin oleh Mr. Tengku Muhammad Hasan. Jawa Barat Sutarjo Kartodikusumo, Jawa Tengah Raden Panji Suroso, Jawa Timur Raden Suryo, Sunda Kecil I Gusti Ketut Puja, Maluku Latuharhahi, Sulawesi Ratulangi, Kalimantan Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Tuh. Terus pembentukan BKR tadi, yang kedua pembentukan BKR atau TNI dan sekarang menjadi TNI. Itu pada tanggal 22 Agustus Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya BKR ya. BKR itu anggotanya terdiri anggota Peta, Haihu, Kebodan, Sinendan, dan Kenil. Nah, dipimpin oleh siapa akhirnya? Pengurusnya 1 Kaprawi X Daidanco, Ketua 1 Suta Laksana, dan Ketua 3 Latif Hendra Ningrat. Nah, tugasnya apa? Dari BKR pusat menjalin hubungan daerah yang telah terbentuk tadi, provinsi-provinsi terbentuk tadi, akhirnya membentuk suatu pasukan ya. Tapi tidak semudah itu, banyak ada yang juga yang menolak dan ada banyak yang memusuhi. Terus selanjutnya, nah ini ya, selanjutnya ada yang berjuang sendiri, misalnya ada yang bentuk-bentuk sendiri yang tidak setuju karena masih belum status politik saat kemerdekaan itu masih belum jelas, karena namanya juga baru merdeka dan bentuk suatu pemerintahan juga mestinya sulit, dan perubahan-perubahan sebagaimanapun kecilnya mesti akan menimbulkan pertentangan dan kekacauan. Nah, selanjutnya perubahan perkembangan politik pada awal kemerdekaan. Nah, dari situ akhirnya muncul ya, setelah itu akhirnya muncul partai ya. Salah satunya PNI, merupakan gabungan dari partai dari Serikat Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Indonesia, Gabungan Republik Indonesia, dan kemunculan partai-partai politik beraliran sosial komunis. Nah, selanjutnya apalagi? Banyak faktor menyebabkan ketidakstabilan politik lah. Itu ya, banyak faktor juga karena tadi awal dari kemerdekaan. Tentu banyak faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Namanya juga baru merdeka, namanya juga baru bentuk pemerintahan, ada yang pro dan ada yang kontra. Faktor internal, kita berbicara faktor internal berikut yang mempengaruhi perkembangan awal politik awal kemerdekaan Indonesia. Persaingan antar parpol ya, biasa terjadi persaingan, jangankan tahun 45, sekarang aja masih dengan partai politik 11 atau 12 yang disetujui itu terjadi persaingan. Faktor eksternal. Nah, faktor eksternal di awal berkembangnya awal politik ya, awal politik kemerdekaan itu datangnya bangsa Inggris dengan nikah dan angin menjajah kembali, sehingga timbul peperangan di wilayah daerah tertentu, daerah. Nah, selanjutnya status Jepang yang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia hingga beberapa sekutu datang ke Indonesia. Nah, berikut perjalanan perkembangan politik di Indonesia pada awal kemerdekaan. 1. Perubahan sistem presidensial ke parlementer tanggal 30 November tahun 45. Perkembangan awal politik awal kemerdekaan dimulai maklumat politik yang dikeluarkan oleh Muhammad Hatta 3 November 45 berisikan antara lain KNIP difungsikan sebagai DPR yang dilakukan sebelum melaksanakan pemilu. PNI dibentuk sebagai partai tunggal, namun akhirnya putusan dibatalkan. BKR yang difungsikan sebagai keamanan beroperasi tiap daerah-daerah.
Nah, karena banyak masih kekacauan dan banyak timbul konflik-konflik juga, daerah-daerah banyak yang terjadi konflik-konflik. Kemudian kedua, KNIP dan lembaga pemerintah tahun tanggal 14 Oktober 45 saat sidang KNIP Jakarta, ya, akhirnya ini DPR diganti dan melaksanakan KNIP melaksanakan pembantuan kepresidenan selama DPR belum terbentuk, ya. Kemudian 5 Oktober Hari TNI, Alat Kelempatan Keamanan Negara TKR, Tentara Keamanan Rakyat, ya, dan akhirnya diganti dengan TNI. Perpindahan ibu kota negara di Jakarta mengalami kekacauan dan banyak teror-teror, akhirnya memindah ibu kota ke tahun 46 ini, ya, ke Jogja. Tahun 46 ibu kota pindah ke Jogja. Politik luar negeri tahun 50, fokus secara pengakuan Indonesia di dunia. Nah, ini tugas penugasan, ya. Penugasan bisa dipahami sendiri, dibaca sendiri, dan dikerjakan. Kemudian 2, melawan agresi dengan darah. Waduh, ini berarti ceritanya peperangan, ya. Karena tadi kedatangan sekutu diboncingi oleh Nika yang berupa Belanda, Inggris, ya, akhirnya banyak menimbulkan konflik daerah-daerah dan konflik daerah-daerah akhirnya juga terjadi perundingan Belanda di Linggarjati, ya. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Tanggal 1547, Van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukannya 10 kilo dari garis demarkasi. Tentu pimpinan RI menolak permintaan Belanda ini. Tujuan agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, minyak, ya, itu hanya kedok dulu, ya. Nah, itulah mulai operasi militer Belanda lagi. Jadi Belanda sekutu yang tadi datang Indonesia sebagai memberi bantuan, tapi akhirnya tidak memberi bantuan, akhirnya keinginan lagi menjajah karena kekayaan sumber daya alam kita dan sumber daya alam tambang dan lain sebagainya. Nah, akhirnya terjadi agresi militer, terus perang antara Belanda dan Indonesia. Persetujuan Linggarjati Belanda hanya tidak memperhitungkan reaksi keras dunia, ya. Tahun 47, agresi militer dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan PBB. Nah, ini politik luar negeri, ya. Jadi politik luar negeri ini berusaha Indonesia itu diakui secara de facto dan de jure di PBB. Jadi memang negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, tahun 47 Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama Indonesia, bukan Nederland Indies dulu itu, ya. Dulu sebelum ada namanya itu Nederland Indies itu atau jajahan Belanda. Dan resolusi ini tanggal 24 kemudian resolusi ini akhirnya, ya, Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Indonesia dan Belanda sebagai the Indonesian Question, sebagai PR dari Indonesia, ya. Atas tekanan PBB tanggal 15 Agustus 47, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada 17 Agustus, pemerintah RI dan pemerintah Belanda menerima resolusi dengan mengadakan gencatan senjata. Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya sebagai Committee of Good Officer for Indonesia. Itu pertama, perundingan damai.
Nah, perundingan damai ini akhirnya menentukan perundingan Renville ya. Renville 7 Januari 48. Perjanjian Renville, nah perjanjian Linggarjati sudah, perjanjian Renville ya. Jadi perjanjian Renville 17 Januari 48 isinya Belanda hanya mengakui wilayah RI atas Jawa Tengah, Jogja, dan kecil Jawa, Jawa Timur, dan Sumatera. Tentara Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah Tuan Belanda. Akibat dari perundingan Renville sebenarnya sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia semakin mengecil. Nah ini ya, 8 September 48 terjadi pemberontakan PKI Madiun dipimpin oleh Amir Safiruddin. Nah, ini karena akhirnya ya. Nah di balik itu juga akhirnya banyak terjadi pemberontakan. Ibu kota RI dipindah ke Jogja karena Jakarta wilayah Belanda. Jadi merugikan perundingan Renville itu. Karena apa? Kita lihat aja, karena kita masih awal merdeka, Belanda ingin menguasai kembali, jadi kita disudutkan kembali. Nah ini ya kemudian agresi militer 2, serangan agresi militer 2, akhirnya banyak Belanda menyerang ke wilayah Yogyakarta dan pemerintahan dipindah lagi ke ke Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, jadi ibu kota negara itu berpindah-pindah dulu. Pertama kita tetapkan sebagai Jakarta, yang kedua sebagai Yogyakarta, yang ketiga di wilayah Padang, Jawa Barat, dan kembali lagi ke Jakarta lagi. Nah ini agresi militer 2 ini penyebabnya akhirnya dipindah ke wilayah Sumatera Barat. Perjanjian apa lagi ini? Nah perjanjian akhirnya perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen